Halo semuanya, sekarang gua lagi di Krakau, gua masih di Krakau. Gua mau bahas tentang gimana sih rasanya jadi arsitek di Jerman. Gue sambil buka buku ya, gua ada beberapa poin yang gua udah gue tulis gitu. Jadi gua mau sharingnya gimana rasanya jadi arsitek di Jerman. Jadi dulu itu ya, gua kan datang ke Jerman tahun 2010, terus gue kuliah 2012 lulus. Abis lulus juga ngeplay kerja gitu kan, sambil nyari itu. Jadi gue tuh dulu pertama kali apply kerjaan di Jerman itu bisa sehari itu ngirim sampai kayak 50 aplikasi. Beneran ini, gue nggak bercanda, sampai gue dikira sama Gmailnya itu gue ngirimin spam. Jadi gue sempet hampir kayak di blok gitu sama Google, kamu ngirim email lebih dari 50 kali satu hari itu doang. Jadi gue dikira kayak spamming gitu, padahal emang gue nge-apply kerjaan. Karena di sini kan ada kayak job bukan job center, job board sih namanya, link gitu ya. Jadi perusahaan mana, nah itu terus gue apply aja. Pokoknya itu detail dari yang paling kecil, dari yang asisten apa sampai project manager atau project arsitek, itu project arsitek, project manager, arsitek, asisten, itu semua gue apply deh. Kalau gue apply semuanya, gue nggak ngeliat tuh gue nggak ngeliat kan ada kualifikasi apa gitu ya. Karena gue mikirnya udah gila, gue mau blight di sini gitu kan, gue mau survive di Jerman gitu kan habis lulus. Jadi gue coba kirim, gila padahal dulu bahasa Jerman gue nggak bisa beneran itu, karena gue kuliah bahasa Inggris kan. Habis itu gue pas apply kerja gitu, kok nggak dipanggil ya. Emang sih baru 2 bulan. Pokoknya gue keterima kerja itu setelah gue 3 bulan habis lulus. 3 bulan tuh baru gue kerja. Nah, interview itu udah ada sebenarnya dari sebulan 2 bulan kayaknya setelah gue kerja. Nah, dulu kan karena dompet menipis ya, terus istri gue tuh sempat bilang gitu kayak, kamu kan bisa masak, kenapa kamu nggak kerja dulu di restoran. Jadi dulu tuh gue pernah kerja di Vapiano. Buat yang nggak tahu Vapiano tuh kayak restoran pasta gitu. Kalau di Indo tuh modelnya kayak apa ya, Easy Pizza gitu kali ya, atau pokoknya dia jualan pasta, dia jualan pizza, salad. Nah itu gue kerja semuanya deh, dari jadi koki, dari jadi pokoknya yang ngangkutin apa tuh namanya, sayurannya ya kan. Jadi datang pagi terus ngangkutin makanannya ke dalam itunya, ke dalam fridge-nya di atas. Nah itu habis itu gue ngerasain tuh kerja kayak gitu, gila men. Gue kuliah capek-capek jauh-jauh, terus gue jadi tukang kayak gini gitu. Gue dari situ motivasi gue kayak, wah gila, gue harus keterima kerja sih gitu, atau gue harus jadi arsitek in distance gitu. Paling nggak gue harus nunjukin bahwa si orang Asia ini bisa kerja di sini. Nah dari situlah terus gue cabut. Jadi gue nggak lama, gue lupa kerja berapa. Pokoknya gue udah the feel itu, gue udah kayak kerja 20 tahun ya di situ. Karena capek banget, emang capek banget. Istirahat tuh cuma 5 menit, lo bayangin kerja 8 jam, istirahat cuma 5 menit. Serius cuma 5 menit. Lo tanya deh semua gue nggak ngerti ya beda apa sama, tapi semua mahasiswa di Indonesia yang ada di Jerman yang kerja di gastronomi, di bagian restoran gitu, gue nggak ngerti apa semua kayak gitu. Tapi pas gue dulu di Vapiano itu gue istirahat cuma 5 menit. Itu juga namanya Rauchenpause. Jadi pause istirahat buat orang ngerokok doang. Gila, gue nggak bisa sholat, lo bayangin. Gila, itu banyak mudaratnya banget ya. Gaji gue juga berapa, waduh sedih ya, pokoknya gue sedih banget. Habis itu inilah gue cabut. Gue dulu pas mau cabut ya, gue izin sama istri gue sama izin sama mertua gue, kayak maaf ya, gue pokoknya cerita sad story deh, maaf ya gue harus cabut karena gue gak kuat gitu. Istri gue setiap ngeliat gue pulang kantor, kita kan perkuliahan, istri gue setiap ngeliat gue pulang dari dapur itu, si
Hartono gila kayaknya, kayak kusut, bau bajunya, wah ya emang jadi kulit ya, capek banget. Akhirnya gue cabut. Udah dipersetujuin, emang istri gue juga ya udahlah cabut aja, kamu nggak happy. Habis itu mertua juga oke, ya udah cabut, ya udah nggak lama. Jadi waktu itu juga kalau nggak salah tuh Jema udah mau lahiran tuh, jadi gue cabut persis sebelum Jema lahiran. Pas Jema habis lahiran datanglah job gue pertama di Berlin. Waktu itu yang gue proyek rumah sakit di Nigeria sama Trinidad dan Tobago. Nah itu life saver gue pokoknya. Emang itu rezekinya Jema ya, emang rezeki itu nggak ada yang tahu. Akhirnya habis dari situ gue cabut pindah ke Düsseldorf. Jadi gue nih dari 2012 udah 5 tahun kerja di sini, itu udah ngalamin buana ya, artinya di Berlin udah pernah, di Düsseldorf udah pernah, itu kan di timur, di barat, dan sekarang agak ke selatan di Frankfurt kan. Ya udah akhirnya gue selama kerja di Frankfurt ini, gue ada beberapa poin sih sebenarnya yang bikin gue pengen bahas ini gitu loh. Jadi sebenarnya tingkatan kasta orang yang diterima kerja. Jadi gue ini sebenarnya termasuk salah satu dari segelintir orang yang bisa kerja, alhamdulillahnya ya, bisa kerja di Jerman gitu. Jadi jadi orang Jerman itu gimana sih nerima kerjanya? Nggak semuanya. Jadi misalkan mereka butuh pegawai nih ya, yang dilihat pertama kali sama mereka adalah pertama orang Jermannya yang pasti, kualifikasi dilihat, screening, wah orang Jerman dari nih yang memenuhi kriteria ini. Yang kedua dicari adalah orang Eropa itu bisa berarti orang Inggris, orang Poland, pokoknya orang Eropa deh, gua ngerti terserah, orang Eropa, orang Prancis. Habis itu tetap nggak ada nih. Yang ketiga dilihat orang Asia, screening apa kalau sampai Asia nggak ada juga, yang dilihat itu orang Afrika. Nah gue ngerti nih, ini ada hubungan sama rasisme apa enggak, cuman emang begitu di sini. Gue tahu ini karena dari temen gue ceritain di sini tuh gini, milih pegawainya begini. Terus gue wah gila, sadis juga, berarti gue hokinya luar biasa gitu kan, bisa bertahan gitu kan. Kalau di kantor gue itu ditanya, what would you do, who will you be, sama what can you do for this company gitu loh. Jadi lo bakalan ditanya, misalkan nih gue sekarang gue jadi CEO kantor gue tuh bisa, tapi apa yang mau gue bawa gitu loh, dan kapasitas gue apa untuk jadi itu gitu. Misalkan gue bilang, oh ya gue bisa bikin kantor gue terkenal bukan terkenal, maksudnya ada klien di 27 negara misalkan, dan gue bisa membuktikan itu, gue naik dari CEO. Tapi kan kapasitas gue belum sampai situ gitu. Nah gue jadi selama lo tahu kapasitas lo apa, ya lo jadinya seperti itu gitu. Jadi kalau gue sih nerima positifnya dengan kerja di kantor gue sekarang ini, gue sih sendiri termotivasi gitu. Artinya gue tahun depan harus nggak boleh sama nih. Kalau di kantor gue tuh ada kayak namanya Zielgruppengespräch. Jadi kayak gue nggak ngerti ya kalau di kantor lain, ini kan kantor arsitek ya, kalau di kantor lain misalkan yang bukan arsitek, notabene-nya gue nggak ngerti contoh konkretnya kayak gimana. Tapi kalau di kantor gue itu ada kayak misalkan setiap tahun, biasanya Maret, kemarin sih gue udah minggu lalu, itu untuk menentukan biasanya menentukan salary lo tahun depannya, dan menentukan job desk lo sama titel lo, apakah lo promosi apa enggak gitu. Kalau lo bagus presentasinya, promosi. Jadi lo mau jadi apa gitu, misalkan gue pengen jadi tim lead arsitek misalkan, tapi lo bakalan ngapain untuk lo bisa jadi posisi itu. Gue bakalan kayak gini. Nah itu dilihat sama dia nanti. Oke, enak. Nah enaknya kalau di kantor gua, lo bisa tuh pasang cil gitu di depan, gaji lo naik langsung. Tapi kan ini ya, lo beban ya mental ya. Maksud gua kalau sampai fail tahun depannya, wah itu lo pertanggung jawabannya gimana? Karena lo di Zielgruppengespräch itu lo juga mempresentasikan
apa yang udah lo bawa di tahun kemarin dan apa yang lo janjikan di tahun kemarin. Jadi misalkan lo failed, wah itu malu banget sih. Kalau gue sih malu ya, kalau gue karena pemalu cek. Enggak, emang kalau gue sih malu sih kalau failed sampai failed. Makanya gue sebisa mungkin, oke, gue tahun ini gue nggak bawa ini gini. Gue misinya nggak muluk-muluk, nggak banyak, atau gue kayak temen gue ada buset, gue pengen gini kayak ini, tapi dia failed, terus akhirnya cabut dari kantor karena failed. Kalau gue naik satu tahap itu lebih baik, tapi gue bisa ngelakuin daripada gue langsung jebret gitu terus gue kebingungan, kebakaran jenggot. Kalau gue nggak bisa. Culture kalau di kantor gue, kalau di arsitek di kantor gue maksud gue, itu kayak kita banyak acara. Jadi setahun sekali itu ada yang namanya family day kalau bahasa Inggrisnya. Family day, habis itu ada team day. Bedanya adalah kalau team day lo pergi sama temen satu kantor gitu ya, semuanya. Kadang kita waktu itu naik kapal, kita ke Belanda naik kapal bareng-bareng. Kalau kantor gue not bad gitu, maksud gue nggak banyak kantor yang bikin acara-acara kayak gitu, tapi itu sekali lagi tergantung kantornya sebesar apa, terus kantornya culture-nya gimana sama pegawainya. Apakah lo dengan bos CEO lo bisa ngomong lo gue. Kalau di kantor gue hierarkinya flah. Di kantor gue ngomong sama bos gue paling tinggi aja, yang regional manajernya itu lo gue dan gue udah CS lah, maksudnya dia percaya sama gue percaya sama dia. Jadi gue sampai dikasih kepercayaan sama dia, sampai gue udah, kalau lo udah bilang iya ya udah gue ngikutin lo. Wah itu udah luar biasa banget. Gak banyak orang Asia yang bisa survive. Sebenarnya gini loh, kalian yang ada di Indonesia atau gimana tuh nggak perlu minder ngelihat orang bule gitu. Menurut gue sih orang bule itu sebenarnya cara berpikirnya sama gitu, sama kita tuh sama sebenarnya. Yang ngebedain adalah kulitnya dia putih, udah itu doang, nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi gini, kalau di meeting nih ya, gue kasih tahu, kalau di meeting di kantor gitu, gue biasanya temen gue ngomong apa, misalkan jadi satu grup gitu, gue meeting sama pimpinan gitu, terus misalkan temen gue ngomong apa-apa, pokoknya perang nih di meeting tuh kan, ini ngomong. Kayaknya kalau itu bahasa Indonesia ya, gue nih kan nggak lancar banget bahasa Jerman gue. Jadi gue rasa tuh kalau pakai bahasa Indonesia, buset itu gue udah ini banget kayaknya, udah lancar banget kayaknya ngomongnya, ngadu gitu, beradu argumen. Karena gue bahasa Jermannya juga biasa-biasa aja, itu gue ngerti dia ngomong apa. Kayak kalau enggak gue gimana gue bisa di sini, ngerti gue dia ngomong gini. Cuman mereka tuh ngomong yang nggak perlu aja diomongin sama dia. Gue nggak bisa ngasih contoh konkret ya, tapi intinya kalau debat itu sebenarnya banyak hal-hal yang mereka omongin tapi sebenarnya nggak perlu. Biasanya nih kalau di meeting kayak gitu, di akhir meeting tuh biasanya bos gue, nggak di akhir meeting, setelah semuanya udah pada stuck nih, orang dulu ini udah berdebat nggak ada hasilnya, biasanya dari situ barulah orang kayak bos gue gitu biasanya nanya ke gue, Ruby, kamu dari tadi diam aja, menurut kamu gimana nih solusinya? Nah dari situ biasanya gue masuk ngomong. Ada dua kemungkinan. Biasanya satu, gue udah nggak konsen banget. Kalau sore nih biasanya gue udah blank, anjir nih ngomong apa nih. Yang kedua, gue paham banget nih, wah gue harus ngomong apa. Bagus nih kalau yang kedua. Kalau yang pertama, wah udah waktu itu gue pernah lagi ngomongin fasad ya kan. Ini fasad tuh gimana nih? Wah udah ribut perang. Gue nggak ngerti nih orang ngomong apa sih. Dari ngomongin fasad jadi ngomongin kaca gitu, jadi ngomongin macem-macem. Terus gue, aduh ini nggak jelas banget sih asli. Habis itu lagi diam-diam gitu ditanya, nah Ruby kamu diam aja dari tadi, menurut kamu gimana, konsep kamu gimana? Terus gue, iya jadi menurut gue waktu itu, terus akhirnya gue kasih solusi yang sotoy, sebenarnya asli sotoy sih. Itu gue kalau sadar sekarang, gila gue parah juga ya bisa kayak gitu. Terus gue ngomong apa, terus bos gue tuh, jadi gini, orang Asia itu kalau lagi ada di meeting, gue nggak tahu ini perasaan gue doang ya. Jadi kalau orang Asia ngomong di antara bule-bule, ini kalau kalian mau tahu, itu mereka tuh dengerin loh. Mereka tuh nggak yang kayak, nih orang ini ngomong apa, kagak, karena mereka pengen denger, pengen ngerti
ini si Ruby nih di dalam otaknya apa ya gitu loh. Walaupun gue ngomong mungkin terbata-bata atau misalkan bahasanya kurang jelas atau gimana, itu mereka dengerin, terus kalau nggak ngerti nanya maksud lo gini bukan gitu. Itu kayak gitu. Karena itu tadi gue bilang, mereka itu menghargai isi kepala individu gitu loh. Itu yang gue mau ngeliat kayaknya mungkin di Jakarta ya masih ada ketimpangan gitu kayaknya. Kalau cewek orang baru masuk terus ya aneh, orang belum punya pengalaman mungkin gitu kali ya. Tapi kalau di sana tuh enggak, orang sekecil apapun jabatannya itu sebenarnya kayak hukum Islam kayak. Kalau hukum Islam kan orang mau jabatannya setinggi apapun kalau udah masuk masjid sama gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya di Jerman itu gue ngerasain kayak gitu loh. Jadi mereka nggak ada kayak namanya senioritas atau terus merendahin, itu nggak ada sama sekali. Justru mereka justru ngedengerin, terus kayak mereka pengen tahu nih orang isi kepalanya apa ya gitu. Orang baru masuk, orang baru lulus kuliah terus baru kerja, gitu ditanya, dengerin sama dia, oh gini menurut lo gini gitu. Itu dihargain, di respect kalau emang masuk akal dan lo tahu cara aplikasiinnya nggak, terus ada yang tahu, nah itu dibantuin, tapi idenya dipakai. Ini gue happy-nya tuh di situ ya, banyak ide-ide gue yang pakai sama mereka, itu banyak banget. Dari situ gue belajar bahwa wah ternyata sebenarnya orang Jerman itu juga nggak wow banget gitu, atau orang Eropa sini tuh sebenarnya nggak luar biasa banget gitu. Yang ngebedain itu dia cuman bahasa mereka sehari-hari, terus habis itu pola mereka hidup, itu yang ngebedain aja sih. Tapi di luar dari itu, kalau gua ngomongin otak atau ngomongin solusi dalam suatu masalah, menurut gua sih orang Indonesia tuh nggak kalah. Karena mungkin itu juga tadi ya, karena gue orangnya kan males ya, gue tuh orangnya males dan grogi gitu. Jadi kalau ditanya, waduh bingung nih, anjrit gue jawabannya apa ya. Gue kadang ngeliat temen gue ngeliat temen gue lagi ya, makin grogi. Tapi ya itulah perjalanan hidup gue. Jadi menurut gue kalau buat yang lagi kuliah gitu ya, terus mau cari kerja, aduh, rata-rata nih ya, gue kasih tahu, ini pengalaman juga sama temen-temen gue yang dulu habis lulus itu cari kerja, aduh gua belum dapat kerja nih. Nah lu nge-apply nggak gitu? Pertama tuh yang harus lu lakukan adalah please apply kerjaan sebanyak-banyaknya. Doesn't matter lo nge-apply buat jurusan apa, maksudnya buat jabatan apa, selama lo paling nggak lo dipanggil dulu gitu loh. Kan nanti ada interview tuh gitu loh. Jadi lu jangan takut untuk, ya mungkin itu gue cara baru-baruan ya, cuman mungkin akan lebih baik jika lo ngeliat requirements-nya, atau habis itu wah ini pas nih buat gue apply. Kalau istri gue tuh ya, wah dia tuh apply satu langsung dipanggil pasti, dan interviewnya langsung 4 kali 5 kali terus diterima. Itu kayak di Trivago tuh kayak gitu, dia apply nggak kemana-mana, cuman satu itu doang Trivago. Cover letter sih ditulis, ketik, bener-bener dia bisa ngabisin 2-3 hari tuh buat nulis satu lembar A4 itu. Habis itu beneran dipanggil interview 1, interview 2, interview 3, sampai yang paling atas sama bosnya. Terus gua gini aku keren banget sih asli. Kalau gua modelnya apply kemana-mana nih, dipanggil sini gitu. Jadi dulu gitu perjuangan gue lebih sulit daripada si Bunga. Ya mungkin karena itu juga, karena cover letter gue kan yang penting ini ngerti lah dia, gue pernah ngejain ini gitu-gitulah. Gue nggak dalam kayak si Bunga nulis surat gitu. Sekarang gue mau ngomongin tentang liburan. Kalau liburan di Jerman, jadi di Jerman itu dari pemerintahnya sendiri itu bilang ke kantor-kantor, jadi wajib libur dalam 1 tahun untuk setiap kantor diberikan kepada pegawainya adalah 20 hari. Itu udah wajib libur. Jadi misalkan nih gue kasih contoh, kayak gue dulu pertama kerja dapat 26 hari. Jadi misalkan 26 hari itu berarti 20 dikasih sama pemerintah, 6 hari dari kantor lo ekstra gitu loh, ngerti kan? Jadi lo bisa tahu kantor lo boleh ngasih libur apa enggak itu dari hari libur tuh sebenarnya. Dan biasanya hari libur menentukan gaji. Semakin tinggi hari libur lo, gajinya semakin tinggi. Menurut gue sih kayak gitu. Gue sekarang itu libur satu tahun 30 hari. 30 hari kerja ya, 1 minggu nggak hitung. Jadi itu banyak banget, dan belum termasuk hari
ini tanggalan merah. Wah gila, di sini tanggalan merah tuh banyak di bulan April sama Mei di Jerman. Makanya gue kebanyakan libur itu biasanya Maret akhir, April, Mei juga. Menurut gue dibandingin sama Indonesia yang hari liburnya cuman 12 hari, gue pernah dengar ada yang cuman 10 hari, ada yang cuman 14 hari. Itu terlalu sedikit dan menyedihkan sih. Kayak bokap gue dulu, dia udah sampai tinggi banget posisinya baru bisa dapat libur 20 atau 22 hari, itu juga setelah 25 tahun kerja. Gila, itu sih nangis sih gue kalau ya maksudnya gue nggak kebayang aja orang kurang libur ya kalau kayak gitu ya. Nah di sini tuh juga modelnya misalkan cuaca itu menentukan kapan lu pulang cepet atau enggak. Jadi misalkan ini gue dulu pernah dan sering banget bos gue misalkan jam 4 sore nih, kalau lagi apalagi kalau di summer jam 4 sore matahari kan cerah banget nih, karena di Jerman itu kan sering hujan ya. Itu misalkan jam 4 gitu ada matahari, itu bos gue datang ke pegawainya, terus dia bilang gini, Ruby, what are you doing right now? Lihat matahari lagi bersinar, lu cepet lah, pulang lah, keluarga menunggu di rumah. Jadi maksudnya disuruh pulang untuk pergi sama keluarga gitu. Maksudnya semua, nggak cuma gue doang, pegawai yang lain juga dibilang, ayo matahari nih. Biasanya teman-teman gue kalau udah bos kayak gitu, wah langsung ambil tas, langsung cabut. Tapi kalau gue kan ngeliat ya, mana ini kerjaan harus kelar kapan, gila, kalau enggak mati juga kalau langsung pergi aja. Bule tuh kadang nggak tahu diri juga kalau misalkan enggak gue pergi, ya udah pergi sakit gitu. Kalau bule tuh kalau emang dia udah ngamut ya udah dia mending nggak kerja gitu. Terus misalkan di kantor gue tuh juga ada misalkan kayak lo dapet handphone kantor atau laptop. Kalau laptop nggak bisa milih, dapetnya tuh kayak kalau di kantor gue kan kerjasamanya sama Lenovo sama IBM. Lenovo sama Dell. Nah, kalau handphone kantor tuh masih bisa milih tuh. Dulu handphone kantor tuh dapetnya BlackBerry. Sekarang tuh udah dapet kayak iPhone atau Samsung. Jadi lu milih, paling jeleknya itu iPhone 6s, terus paling bagusnya iPhone X, iPhone X, terus Samsung dari Samsung 7 sampai sekarang Samsung 9 kalau nggak salah ya. Itu bisa milih, enak. Terus kalau di kantor gue tuh ada juga kayak misalkan mobil kantor gitu ya. Tapi karena gue nggak ada SIM ya, jadi belum dapet. Mobil kantor itu boleh, tapi lo harus milih cuman 3 brand. Kalau kata gue dapet info tahun ini tuh 2018 udah termasuk Mercy. Jadi 3 brand itu Audi, Volkswagen, sama Skoda. Nah sekarang ada Mercy, jadi 4. Milih mobilnya juga nggak boleh asal, jadi harus mobil yang kalau dilihat kunden itu, nggak tahu mungkin karena arsitek ngaruh kali ya, image lo ngebawa mobil apa, wah, mungkin ya, gue nggak ngerti sih. Tapi kalau gue sih bodo amat, kalau gue lebih suka naik kereta sih. Jadi kayak bos gue tuh udah nyuruh kamu bikin SIM dong ya, cuman gue lebih suka naik kereta, terus naik taksi gitu. Nggak tahu, gue lebih suka aja, soalnya lebih ya udah terbiasa aja sih. Terus kalau di kantor gua itu ada juga kayak jam lemburnya 10 jam inklusif sama di kontrak. Jadi maksud gua gini, jadi misalkan dalam 1 bulan lo ada lembur nih 10 jam, itu lo nggak dibayar ekstra atau diganti hari libur kan modelnya gitu. Tapi misalkan lo lembur ke jam ke-11 gitu, udah 11 jam, nah 1 jamnya itu baru lo dibayar ekstra. Atau lo boleh misalkan udah 8 jam nih lo ekstra, jadi misalkan 18 jam lo udah lembur, itu 8-nya bisa diganti 1 hari libur gitu. Biasanya kantor gua tuh lebih, bukan kantor gua sih, temen-temen gua juga kebanyakan banyak yang ngambil diganti ke hari libur. Nggak tahu, nggak banyak yang suka diganti ke duit gitu, gua nggak ngerti kenapa, pribadi lah. Tapi gua banyak juga dengar dari teman gua, gua sih lebih mending ke duit gitu kalau di kantor lain gitu. Cuman ya itu pilihan ya. Kalau gue sendiri lebih suka ke hari libur sih, biar lebih banyak. Kayak lo bayangin udah 30 hari terus tambah kayak tahun lalu tuh gue dapet ekstra sampai berapa ya, 6 hari libur apa ekstra, jadi gue dapet 36 hari. Gila banyak banget. Habis itu di kantor gue juga modelnya bisa kayak home office. Jadi misalkan kadang Jema sakit atau gimana gitu, gue pernah tuh mamanya harus kerja, terus gue harus ngurus Jema karena Jema lagi sakit, gue home office, jadi kerjanya dari rumah.
Kalau udah kayak gitu udah sistem kepercayaan ya, kayak bos gue gitu, udah gue ada presentasi ke klien tanggal sekian, ya gue manage sendiri waktu-waktunya gitu. Gue sukanya juga kayak gitu ya, nggak terlalu kayak apa ya, di ubur-ubur gitu. Jadi gue bisa ngatur, oh jam segini gue harus gila-gilaan kerjanya, maksudnya hari ini gue harus gila-gilaan tapi besoknya bisa santai apa. Jadi gue bisa ngatur sendiri, itu enaknya sih kalau di kantor gue. Kalau di kantor gue tuh juga kalau makan siang tuh biasanya makannya bareng, entah ada yang pada bawa makan atau banyak biasanya yang kayak EDK tuh kayak Carrefour gitu, terus beli apa dimakan di kantor, atau kita kadang janjian, ayo kita makan di restoran ini gitu, atau kita makan di sini yuk, di mana gitu, bareng-bareng. Asik sih kalau di kantor gua, kekeluargaan banget dan seru. Dan mungkin segitu dulu cerita dari gua, life of being an architect in Germany. Dan gua seneng, gua happy so far gue bisa survive di sini, dan gue bisa sharing pengalaman buat kalian. Kalau lo ada yang mau bertanya atau misalkan ada yang mau sharing juga kerja di arsitek atau kerja di Bereich di bagian manapun, di Jerman mungkin atau di Indonesia, biar bisa sharing aja, kalian bisa ketik di komen, atau mungkin nanti bisa bikin video lagi. Nanti kalau gue ada yang lupa atau apa, nanti gue tambahin di video selanjutnya. Jadi sekali lagi semoga video yang gue buat ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.